Bismillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allamal insana ma lam ya'lam. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Qul innamal ilmu indallah. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, segenap para alim, para ulama, para kesepuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Terkhusus DKM Masjid Jami Al-Husna beserta seluruh pengurus Al-Mukarram Kiai Haji Khadibi, yang mulia penceramah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Alwan beserta putri beliau, para ulama yang lain yang hadir malam ini. Mohon maaf, beribu maaf tidak saya absen satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya. Pejabat pemerintah setempat, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Lurah atau yang mewakili, para sesepuh dan binisku, Khori kita Mukarram Hafizillah Ustaz Siddiq, hadirin hadirat jamaah sekalian yang insya Allah semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin dan ridhonya Allah kita dapat hadir
memenuhi undangan panitia di dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, duduk bersimpuh dengan penuh hikmah, tentunya dengan satu harapan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Lebak Kebang, Kelurahan Bagandung yang sudah ikut andil di dalam mensukseskan acara peringatan Isra Mi'raj malam ini. Tanpa kehadiran para guru, para alim, para bapak dan ibu, apalah artinya saya. Mudah-mudahan silaturahim malam ini mengantarkan kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah, berkah umur, berkah rezeki, berkah kampung kita, berkah rumah tangga kita, dan berkah anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, beribu maaf. Minta ridhonya kepada para orang-orang soleh dan para kesepuhan. Bukan maksud menggurui, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat adanya untuk saya terutama dan pada umumnya buat kita semua. Amin ya Rabbal. Sudah banyak nasihat mau'izah yang disampaikan oleh penceramah kita. Alhamdulillah semuanya bisa kita pahami dan semoga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya malam ini saya mendapat giliran. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dengan bahasa yang saya pakai. Insya hadirin hadirat jamaah sekalian. Bu, masih kuat? Masih kuat? Ngapain? Ngaji ya. Udah siap semua? Udah siap semua? Turun kan? Ibu kaget, Bapak kaget, itu kemana saya? Ada 3 jalan yang ditawarkan Allah kepada kita hamba-Nya dalam Al-Quran. Yang pertama, jalan itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat itu mereka adalah para nabi,
para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Yang kedua, ada jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka itu adalah Fir'aun, Qarun, Haman. Dan jalan yang ketiga adalah jalan orang-orang yang tersesat. Ibu, bapak mau pilih jalan yang mana? Oh, ibu, bapak mau pilih jalan yang mana? Jalan yang lurus. Ada nggak dalam Al-Quran? Apa ayatnya? Oh, Pak, ada nggak ayatnya? Mau dibaca nggak? Yuk sama-sama yuk. Insya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang kompak, kurang semangat, kurang kencang. Bu, jawab yang kompak, setuju? Ibu tolong jawab yang kencang, mau? Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Kenapa tadi kendor amat? Sekarang saya tanya bapak-bapak, jawab dengan jujur. Pak, bapak masih kencang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah apa ayatnya, Bu? Udah apa ayatnya? Ya itu ayat. Semua kita selalu minta kepada Allah agar supaya selalu berada di jalan yang lurus. Betul. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini dengan ayat, siapa mereka orang-orang yang diberi nikmat? Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Mudah-mudahan kita berada di atas jalan yang lurus. Amin. Ya Rabbal. 120
124.000 nabi, 313 rasul. Mereka diutus Allah membawa misi yang sama. Pertama, mengajarkan kepada manusia dan menegaskan bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah itu adalah Gusti Allah Subhanahu. Jadi semua kita harus mentauhidkan Allah. Tauhid itu bentuk masdar yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu. Kalau secara istilah mengesahkan Allah dan mengkhususkannya pada rububiyah, pada uluhiyah, dan pada asma wa sifat. Jadi tauhid itu ada 3 tingkatan. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Jelas Bu? Jelas Bu? Paham Pak? Ya, kalau sudah jelas, sudah paham, cukup ceramah saya sampai sini saja. Jelas Bu? Astagfirullahaladzim. Jadi tauhid itu ada berapa? Yang pertama, Bu. Yang pertama, ini Ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Tauhid itu ada 3 tingkatan. Pertama tauhid rububiyah. Apa? Mengesahkan Allah dalam mencipta, memiliki, dan mengatur. Apa yang dimaksud mengesahkan Allah dalam mencipta? Seseorang itu harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh isi jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu. Apa yang dimaksud mengesahkan Allah dalam memiliki? Walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa satu-satunya Tuhan yang memiliki alam semesta dan jagat raya ini hanyalah Gusti Allah Subhanahu. Kemudian mengesahkan Allah dalam memerintah, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang maha mencipta dan maha memerintah. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Kenapa dinamakan tauhid uluhiyah? Karena asal katanya ilah, artinya yang disembah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Ibadah itu menurut Syekhul Islam seorang yang kita kenal, siapa namanya, lupa, bahwa arti ibadah itu didefinisikan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'malil batinah wa dhahirah. Jadi ibadah itu nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Gusti Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Itu arti ibadah. Jadi apapun
segala bentuk ucapan kita, perbuatan kita, baik tersembunyi maupun terang-terangan, kalau itu dicintai dan diridhai Allah, itu namanya ibadah. Maka tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka seluruh para nabi membawa misi yang sama, agar supaya kita manusia ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah iman kita tetap istiqomah, sekali beriman kepada Allah la ilaha illallah. Jalan yang kedua adalah jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka itu adalah Fir'aun, Qarun, Haman. Nanti orang-orang yang tidak sholat selama di dunia ini atau meninggalkan sholat akan dikumpulkan Allah bersama mereka. Fir'aun, Qarun, Haman. Naudzubillah. Di akhir zaman ini sudah banyak umat Islam yang berani menyanyiakan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ada satu kaum pengganti yang jelek. Kata Allah, mereka itu pertama menyanyiakan sholat, yang kedua wattaba'us syahawat, memperturutkan nafsu kemaksiatan. Sholat disia-siakan, bahkan sholat ditinggalkan. Yang kedua nafsu jahat dan kemaksiatan diperturutkan. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Na'udzubillah min Inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat. Pertanyaannya, kenapa Allah perintah kita sholat? Allah ingin agar kita jadi hamba-Nya yang terbaik. Karena ada dua sifat buruk yang ada dalam diri kita yang sering mendominasi manusia, sehingga manusia itu jatuh ke dalam jurang yang hina. Dua sifat buruk itu adalah pertama fahsya, yang kedua mungkar. Fahsya itu lahir dari nafsu, sedangkan mungkar itu lahir dari akal. Dua kekuatan besar yang sering menjerumuskan manusia dalam kesesatan dalam kehidupan di alam dunia ini. Na'udzubillah min Maka dengan sholat yang benar, sesungguhnya insya Allah kita akan terhindar dari dua sifat buruk yang ada dalam diri kita tadi. Dalam diri ini ada beberapa unsur nafsu yang Allah sertakan dalam diri kita. Ada nafsu namanya malhamah. Kalau seseorang sudah dikuasai nafsu malhamah ini, maka dia tidak peduli yang dimakan itu haram, tidak peduli yang dimakan itu syubhat, yang penting perut kenyang. Itu nafsu malhamah. Urusannya perut, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Sholat enggak, ibadah enggak, ngaji enggak, kerja tigaannya hardon lin dahar modon kulit. Jadi nafsu malhamah ini urusannya perut, dikit-dikit makan, gajian makan, arisan makan, reunian makan, jalan-jalan makan, ke rumah teman makan, pergi ke mall makan, dewek-dewek makan, lagi ngumpul
makan apapun makanannya, sosok minumannya. Kalau perut ini banyak makan, jadi kenyang, naik ke mata, ngantuk, pengennya. Karena kekenyangan biasanya begitu adzan subuh datang berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak bangun. Kenapa? Enggak dengar, karena kekenyangan. Istri yang bangun duluan, karena istri ngaji sehingga punya akhlak. Istri yang punya akhlak kalau bangunin suami mesra, ayam beb, subuh ayam, angon doyang, menciumin suaminya. Itu istri yang solehah, istri yang punya akhlak. Tapi kalau istri yang nggak pernah ngaji, nggak punya akhlak, bangunin suami pakai kaki, mas bangun mas bangun mas. Istri brengsek, istri brengsek. Kalau ada suami ibu dibangunin sholat subuh nggak mau bangun, dah ibu sholat aja dah sendiri. Selesai ibu sholat, ibu zikir. Selesai ibu zikir, ibu doa. Rapi doa, ibu sholat lagi, gelar sajadah dan depan suami yang lagi tidur. Bagaimana niatnya? Nih saya ajarin. Begini niatnya. Usholli ala hadal mayyit. Insya Allah bangun ke suami. Ya bu, insya. Itu nafsu marhaban. Karena banyak makan, muncul yang kedua, nafsu lawamah, sifatnya malas. Orang kalau perutnya kenyang malas. Betul. Mau sholat malas, mau ngaji malas, baca Quran malas, mau zikir malas, mau sholat duha malas, bangun tahajud malas. Udah bangun melek mata, masuk kamar mandi, angkat rok, balik lagi. Ada yang model begitu? Ada. Yang mana orangnya? Saya tanya jujur, ibu suka bangun malam gak? Ibu suka bangun malam gak? Ngapain? Kunci jangan disebut loh. Bangga amat kunci Amerika. Sekarang saya tanya bapak jujur, bapak suka bangun malam pak? Yang mana yang bangun? Pak suka bangun malam pak? Yang mana yang bangun pak? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sepertiga malam kita sholat tahajud, Allah jamin Allah angkat derajat kita. Kalau sudah diangkat derajat itu artinya yang susah dikasih mudah, yang seret dikasih lancar, yang sempit dikasih luas, yang miskin dikasih kaya, yang kaya jadi tambah kaya. Miskin salah mencoba tambah insya. Tapi ingat kalau sudah kaya jangan sombong. Tapi memang begitu penyakit orang kaya, sombong ini satu paket. Biasanya kalau kaya pasti sombong, satu paket, kecuali kalau kaya beriman. Kalau kaya gak punya iman pasti sombong. Miskin ribet, satu paket juga. Betul. Maka kaya ujian, miskin pun uji. Ujian apa? Iman. Kaya jangan sombong, miskin jangan
Jangan sedih kok sombong. Brengsek amat miskin sombong. Kalian sombong wajar. Tampang goreng dandan rapi, pakai jas, pakai dasi, naik mobil Messi, tanah selegar dia berjaga, kontrakan derot, bila di mana-mana, uang berlipat, istri cantik memikat, jumlahnya 4, sombong wajar. Udah miskin sombong, kurang ajar. Emang gampang jelek, hidup pesek, kalapean, beli kita buri, tidak ngebul. Utang numpuk, rumah gubuk, kemana-mana jalan kaki, bego hidup lagi, najis lah. Hasta. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan. Kan ada dalilnya. Ada nggak? Ada kata Bang Roma juga. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ini aku nyanyi, Bapak Ibu musiknya ya. Bisa nggak Bu? Bisa nggak? Coba akurin dulu musiknya biar akur. Musik. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhan hanya karena takwanya. Hari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Sama bilangnya. Lagi mau aja suruh buatin. Ya tapi bagaimanapun seni itu indah ya Pak, ya Bu. Seni itu itu tanpa seni kan terasa hampa. Seni itu indah, tapi jangan lalu kita mau dari seni. Dangdut indah pada mulanya, betul. Cuma penyanyinya brengsek, memperkosa seni dangdut. Naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Benar? Bulan-bulan Idul Darah Pista goyang ngepor, influencer uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leni Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Tania goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang gula-gula, Saskia Beti goyang titik, Sahrini goyang morina, Cita-cita goyang rumah, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawar goyang esek-esek, Layang belum ada goyang nyungsep. Dia aku gak sama bang, kapal bang, dengerin aja. Pesek lu. Aku mah apal bukan berarti nonton, ngapalin. Sembarang. Bro, seni itu tanpa seni terasa hampa. Apapun kalau pakai seni enak. Kalimat takbir yang kita kumandangkan ada seninya, betul. Dalam situasi dan kondisi tertentu berbeda cara mengucapkannya. Dulu ketika orang-orang tua kita mereka perang melawan penjajah Belanda dan Jepang, mereka kumandangkan kalimat takbir. Bagaimana takbir yang mereka kumandangkan ketika berjumpa dengan Jepang dan Belanda? Jepang kecil, Belanda kecil, bom kecil, nuklir kecil. Kenapa? Ada kalimat takbir yang berkumandang. Itu kalimat takbir waktu perang. Begitu modelnya. Masa datang Belanda, datang Jepang, Allah Akbar. Gimana mau menang?
Beda lagi seninya kalimat takbir ketika datang Idul Fitri, Idul Adha lebih syahdu. Selesai kita puasa, berkumandang kalimat takbir di malam hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika dengan kalimat takbir dengan seri yang sakti seperti itu, yang Ramadan gak puasa, yang kagak sholat, nangis paling kencang. Bener? Bener? Tapi ketika datang hari raya, kalimat takbir yang gak pakai seri sakti kayak gitu, gak bakal nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gak bakalan sedih. Bener? Bener? Ketika sholat jadi imam baca ayat pakai seni enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imam baca ayat model begitu enak gak? Tapi kalau nggak bagus nih, Pakde harus selesai makmum papa. Amin. Makmum gila imam. Apa-apa. Betul. Betul. Seni itu tanpa seni terasa tapi tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Qur'an. Ya bu, ya bu. Maka tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita supaya kita selalu gemar untuk selalu membaca Al-Qur'an. Karena inilah pesannya Rasul. Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumahmu dengan sholat dan Al-Qur'an. Tapi sekarang yang syiar di tengah-tengah rumah kita bukan syiar sholat dan bukan syiar Qur'an, tapi syiar Yahudi. Lewat apa? Lewat yang namanya televisi. Betul. Ada apa dalam televisi? Tidak lain hiburan, tontonan, sinetron, iklan. Betul nggak bu? Betul nggak pak? Kadang-kadang maghrib datang akan berkumandang, TV masih nyala nggak dimatiin. Mestinya kita sebagai umat Islam ketika datang waktu maghrib berkumandang adzan, TV matiin, radio matiin, HP matiin, anak nangis. Emang bikinnya nggak ribet, matiin masukin. Penuhi panggilan Allah. Suami sholat, istri sholat, anak-anak pasti sholat. Enak gak? Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak pasti ngaji. Sekarang anak mama sama biroknya. Bener? Bener? Mak gak sholat, laki gak sholat, anak gak sholat. Betul? Maghrib bapak main HP, mak main HP, anak pun gila HP. Kadang-kadang mau sholat nungguin iklan. Tuh ibu-ibu di Jakarta begitu. Di sini nggak insya Allah enggak beda.
Ada sehingga begitu maghrib datang adzan berkumandang sholat. Selesai sholat ibu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mama, cinta yang suci udah mulai. Shadaqallahul azim. Baik saya cuma gimana kalau masih ngerti? Astagfirullah. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa neraka. Sekarang ini umat Islam hilang hanya cuma gara-gara virus bernama corona. Betul? Virus corona lebih ditakuti daripada Allah dan azabnya. Padahal neraka itu luar biasa panasnya. Pak, satu ketika Nabi Adam begitu berada di bumi pengen masak nggak ada api, minta sama Allah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril datang ke neraka nemuin malaikat Malik. Wahai Malik, aku datang diutus Allah untuk meminta api buat baginda Nabi Adam masak di muka bumi. Wahai Jibril, seberapa besar api neraka yang kau minta buat Nabi Adam memasak di bumi? Nggak banyak, cuma sebesar biji kurma. Gila lu Jibril. Kalau api neraka yang kau minta sebesar biji kurma, langit hangus, bumi hangus, saking panasnya. Kalau gitu setengah biji kurma. Kalau api neraka yang meminta setengah biji kurma, tidak akan ada tetesan hujan. Seluruh air laut dan sungai yang ada di muka bumi hangus saking panasnya api neraka. Kalau gitu aku minta cuma sebesar biji sawi, wahai Malik. Loh. Dibawanya turun sama malaikat Jibril api yang cuma sebesar biji sawi, direndam di 7 sungai besar, diletakkan di puncak gunung. Gunung meleleh. Ibu hati-hati. Saking panasnya api neraka, gunung meleleh. Astaga. Ini hanya dengan wabah bernama corona. Iman umat Islam bilang, kalau ada kiai takut corona, pertanyakan imannya. Kalau ada habib takut corona, pertanyakan iman. Betul. Astaga. Ini sesungguhnya rekayasa komunis yang ingin sedang berkuasa di negara kita dan menguasai negara kita. Alhamdulillah. Astaga. Cuma gara-gara corona, masa sholat berjamaah ke masjid tak boleh. Padahal kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika Allah akan turunkan penyakit ke muka bumi, orang itu akan selamat seandainya datang ke masjid sholat berjamaah. Ini jawabannya. Bukannya karena corona meninggalkan masjid sholat berjamaah, lalu meninggalkan sholat Jumat, sholat di rumah sendirian. Ini pernyataan yang salah. Dan ini rekayasa komunis. Jangan takut dengan corona. Sebelum corona muncul pun setiap hari orang mati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau memang mati dengan sebab corona, mengumpul di kolong bumi yang mana, di tempat yang kuat yang bagaimana, pasti kalau ada tidak nyampe, mati tidak bisa dimaju, tidak bisa dimunduhi. Betul. Gara-gara corona, kiai takut mati, habib takut mati, DKM masjid takut mati, bupati takut mati, wali kota takut mati, camat takut mati, lurah takut mati. Yang
juga haji orang paling takut mati, kiai takut mati. Pertanyakan imannya. Betul, betul. Padahal mati sebuah kepastian. Perlu nafsi tiap-tiap hidup pasti bakal ini adalah ujian iman. Ujian iman. Hendaknya kita lebih takut kepada Allah dan azabnya. Jangan sampai iman kita gadaikan, jangan sampai iman kita terkikis. Maka jangan sampai iman kita hilang. Pertahankan iman. Nanti ketika semua kita dalam keadaan najah, iblis datang akan menggoda iman kita. Yang perlu kita pertanyakan, nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Iman selalu akan digoda oleh iblis, dan iman akan selalu diuji oleh Allah. Kapanpun ketika ada orang berkata, aku beriman kepada Allah, mungkin Allah biarkan berkata aku beriman sementara gak diuji. Pasti setiap kita yang mengaku beriman diuji iman kita oleh Allah Subhanahu. Maka jaga iman kita. Iman dan ketaatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Taat bahasa iman yang hakiki, betul. Tetapi memang kata ulama, iman itu bersifat fluktuatif. Artinya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, iman itu kadang-kadang turun. Iman itu kadang-kadang naik, iman itu kadang-kadang turun. Bapak-bapak juga begitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang apanya? Imannya kolona. Pak, sampai dulu, masih dulu, sampai mana tadi ceramah? Ayo jaga iman. Sekarang ini di akhir zaman ada dua fitnah yang bisa menghancurkan kondisi umat Islam. Fitnah itu yang pertama adalah fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu adalah kerancuan agama. Menurut Imam Ibnu Qayyim bahwa salah satu penyebab terjadinya fitnah syubhat ini lemahnya iman seseorang, kurangnya pengetahuan ilmu agama yang dimiliki, di sampingnya yang rusak dan nafsu yang diperturutkan. Dan fitnah ini lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa? Disebar oleh musuh-musuh Islam dan kebenaran dengan bermerek Islam, berlabelkan Islam, dan mereka tidak segan-segan menggunakan dalil Quran dan Sunnah untuk mengukuhkan pemikiran sesat mereka. Lalu fitnah ini meliputi hal apa saja? Meliputi bidang akidah, syubhat dalam bidang akidah, muncul kemusyrikan, paham-paham dan aliran yang menyimpang dari akidah yang benar. Dulu ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, bahkan ada Syiah. Sekarang pun muncul Islam liberal, ada gerakan pluralisme agama. Bahkan nabi-nabi palsu muncul, ada yang berani ngaku jadi malaikat Jibril, berani ngaku jadi Tuhan. Ini fitnah syubhat dalam bidang akidah. Jaga iman kita, ya Bu, insya. Yang kedua fitnah syahwat. Nama lain fitnah syahwat ini adalah fitnah maksiat, melakukan perbuatan yang bisa menggerogoti iman. Sekarang maksiat banjir di negara kita, kezaliman merajalela. Akibat ulah manusia yang angkuh dan sombong, Allah murka, bencana datang, musibah silih berganti. Al-Quran telah menjelaskan, Allah bercerita bagaimana kaum yang durhaka menentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Mereka Allah turunkan azab.
suka-sukaan. Astaga. Adab yang ditimpa adab dengan angin. Maka dalam kitab As-Sama'iyatu fi Mawaidil Bariyah, Asy-Syaikh Abu Nasir Muhammad dalam kitab tersebut dijelaskan angin ada 7, 3 angin rahmat, 4 angin adab yang merupakan angin rahmat. Pertama an-nasyirat, angin rahmat yang menurunkan hujan. Ada yang kedua al-mubasyirat, angin rahmat yang membawa kabar gembira. 3 al-dhariyah, angin rahmat yang menerbangkan debu. 4 angin adab. Pertama as-sor-sor. Apa bu? Apa bu? Bu, jangan salah nih. As-sor-sor. Apa bu? Ingat ya, bukan nyosor. Ingat nih sampai rumah, takut nanti lagi nggak datang, ibu ditanya, ibu ngaji, Pak, siapa yang ceramah? Saya jangan pikir ngomong apa? Angin apa bu? Nyosor. Angin apa? As-sor-sor. Angin ini bertiup kencang teramat dingin. Kauman Allah binasakan dengan angin as-sor-sor. Ada angin al-akhir yang begitu membinasakan. Ada angin qasim, ada angin asif yang mendatangkan badai, yang mendatangkan taufan. 7 angin, 3 rahmat, 4 adab. Ada 1 angin di luar yang 7. Angin rahmat membawa nikmat, namanya kentut. Apa namanya? Jangan dikira kentut bukan nikmat. Berapa banyak orang gak bisa kentut, mampus. Betul nggak? Betul nggak? Bicara kentut beda dulu, beda sekarang. Dulu masih muda, depan pacar pengen kentut, ditahanin sampai panas dingin. Begitu jadi suami istri, kentut di mana aja jadi. Lewat depan suami drop, lewat depan istri pret. Tidur pun lomba kentut, prepet. Nyatakan semua. Benar apa enggak? Aku apa enggak? Malah kata Nabi yang bisa kentut bukan semua orang, setan pun bisa kentut. Ketika datang azan berkumandang, setan kabur lari sampai terkentut-kentut. Fahalalah turut kata Nabi. Setan lari dengan azan sampai terkentut-kentut. Ini setan bisa kentut. Maka kalau lagi pada ngumpul begini, kecium kau kentut, ditanya enggak yang aku, lah berarti yang kentut. Udah gitu aja, gak usah main salah-salahan. Beres. Bener. Makanya kalau yang ada anak muda, setan lebih gemetar. Maka yang ada kudu anak muda supaya setan lebih gentar. Kalau yang ada anak muda, suara bagus, lantang, enak dengernya. Udah subuh yang azan agi-agi, yang tahrim agi-agi, yang imam agi-agi, mau berduduk agi-agi, asal. Segala sesuatu pakai seni. Tapi jangan nodai seni. Tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Qur'an. Tanamkan anak-anak kita agar supaya gemar membaca Al-Quran. Karena anak yang soleh ngerti agama, bisa sholat, bisa ngaji, itu anak yang bakal jadi syafaat. Betul? Anak
sekarang hobinya bukan ngaji, nyanyi, hobinya bukan ngaji, main HP, lagu apa, Al-Quran kagak hafal anak sekarang. Betul? Nyanyi, mending lagunya enak dengernya, kayak lagu Roma Irama, syair lagunya dakwah, didengar enak, ngena di hati. Kenapa? Nasihatnya luar biasa. Anak sekarang nyanyi lagunya nggak semoga, ngerti nggak semoga? Lagunya nggak enak. Bu, anak sekarang nyanyi, lumpuhkanlah ingatanku. Udah dikasih entah kayak gitu, lumpuhin bilang loh. Roma udah begitu lagunya. Beliau seniman beriman, dakwah hebat, Quran fasih, zikir mantap, sholat sunat tekun, raja dangdut, istrinya banyak, enak jadi Roma tuh. Tapi apa-apa, otak cerdas, saking cerdas otaknya, apa aja yang dilihat bisa jadi lagu. Roma mah lewat kebun lihat hati-hati nyeram kampung jadi lagu. Neng teng jalan, neng teng jalan, neng teng jalan, makanya ibu-ibu, boleh sekali-kali apalagi lagu Roma. Kalau rumah tangga lagi pada ribut, jangan dua-duanya ribut, setan semua. Pak, bapak, kalau istri marah, bapak yang ikut marah. Suami yang harus mendengar istri, tetap istri, bapak sambil nyanyi. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Insya Allah, tidak begitu sambil nyanyi kayak gitu, istri gak bakal marah. Kalau sebaliknya, suami ibu yang marah, ibu nyanyiin. Jangan pakai lagu Roma, pakai lagu qasidah. Bila Israel datang memanggil. Kalau bisa nyanyi, bisa menghibur diri, bisa ngingetin suami pakai lagu, boleh nggak nyanyi? Boleh. Ibu bisa nyanyi, ingatkan suami pakai lagunya Roma. Karena suami ibu umpama, direktur, dan rapi, pakai jas, pakai dasi, naik mobil Mercy. Ibu ingetin sang suami, nyanyikan lagu Roma. Apa? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan suami yang punya hati. Suami pun mengingatkan sang istri. Kenapa? Karena istrinya kerjaannya dandan. Nanti dandan untuk suami, tapi buat suami orang. Udah cakep-cakep, kadang-kadang selfie, asam bebek. Ada suami orang, dia menggoda, Mbak cantik, masa sih, WKWK. Berapa banyak gara-gara HP suami istri selingkuh, betul. Astaga. Berapa banyak gara-gara HP anak SD jadi korban perkosaan, betul. Astaga. Ibu kalau udah dandan bedak segala rumah dipakai, merah, kuning, putih, coklat ada, dan cekok pentok yang listrik. Bedak yang dipakai macam-macam mereknya, bedak Wardah, bedak Sari Ayu, bedak Doji, bedak Natuli, bedak Fol, bedak Bor, bedak Ember, yang terakhir P semua. Karena istrinya suka berdandan, suami mengingatkan, Mama, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang ku dambakan istri yang punya malu. Istri zaman sekarang banyak yang gak punya malu.
Keluar rumah ngayap nggak pakai jilbab, aurat ngablag. Betul nggak? Betul nggak? Kadang suami nanti tanggung jawab, istri gak sholat, suami tanggung jawab, istri gak bisa ngaji, suami tanggung jawab. Keluar rumah ngayap nggak pakai tutup aurat, suami yang ditanya tanggung jawab. Jadi suami berat, emang enak jadi suami berat, jadi suami berat, jadi suami berat, suami berat. Ini suami nih. Kalau ibu mau masuk surga gampang, tapi suami berat tanggung jawabnya. Bikinin rumah ibu, nanti suami ditanya, bangun rumah duitnya dari mana? Ditanya. Beli ibu mobil, suami ibu ditanya, itu beli mobil dari mana? Ditanya. Ibu mau masuk surga gampang. Apa kata Nabi? Syaratnya, idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Kalau ada 4 ini dalam pribadi seorang istri, sholat fardu tidak ditinggalkan, Ramadan puasa, sama suami taat turut, kata suami naik nyungsat. Wa hafizat farjaha, pandai menjaga kehormatan ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. 4 ini ada, mau masuk surga dari pintu yang mana terserah ibu. Laki mau berat, laki berat, laki mau surga berat ini. Oh, gampang masuk surga. Cuman kebanyakan di neraka perempuan. Kenapa? Karena perempuan orang bersyukur. Yang kedua, karena banyak yang nggak nutup aurat, kurang bersyukur. Mestinya kita jadi orang bersyukur, kata Allah, nikmat ditambah. Betul. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum taskurun takut astagfirullahaladzim. Emang ayat cuma takut doang. Taskurun takut salah kenceng lagi. La'allakum, Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut emak ketika lagi gak ngerti apa-apa. Allah yang kasih kita ilmu. Ketika Allah lahirkan kita, dikasih mata bisa lihat, telinga dengar, hati mampu menimbang rasa. Semua itu Allah berikan fasilitas kepada kita. Satu tujuannya, supaya kita jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Lalu Allah ayam tak Allah pun tak takut. Lalu apa ayam tak takut. Ayam tak takut doang apa? Hidup manusia ini diibaratkan 2 titik. Berapa? Ada titik awal, ada titik awal kelahiran. Kelahiran itu harus mengingatkan kita bahwa semua kita yang lahir dalam keadaan lemah, dhaif, tidak punya daya upaya apa. Lahir telanjang, tidak ada satupun yang pernah kita bawa. Cuma satu yang dibawa waktu kita lahir, dan apa? Tangisan. Betul. Kenapa setiap kita yang lahir menangis? Kata ulama dalam kitabnya, semua baik dalam keadaan suci ketika akan lahir. Allah keluarkan dari rahim ibunya kawan dunia, takut berbuat dosa kepada Allah, maka baik itu lahir menangis. Lahir telanjang, tidak ada satupun yang kita bawa, cuma satu yang kita bawa, tangisan. Maka titik yang kedua adalah kematian. Kematian ini harus menyadarkan kita bahwa siapapun kita, betapapun tinggi pangkat jabatan kita, betapapun alim
Kalau ada orang kaya sombong, sholat enggak, ibadah enggak, bangga dengan rumahnya yang megah, mobilnya yang mewah, berada di parkiran rumah 15 jumlahnya, mereknya macam-macam, Fortuner, Pajero, Alfa, Ferrari, Honda City, Lamborghini. Ketika orang kaya itu mati, mobilnya berada harga mahal miliaran rupiah, tapi apa mobil mahalnya kepakai buat ngangkut jenazah? Tidak, tetap yang ngangkut jenazah orang kaya tadi cuma mobil. Mereknya bukan Fortuner, bukan Pajero, bukan Alfa, ambulans. Betul? Betul? Ambulan. Kalau ada istri orang kaya bangga beli baju nggak kenal tanah abang, Amerika, Singapura, Malaysia, harganya ratusan puluhan. Ketika dipakai, begitu mati nggak dibawa, betul? Tetap yang membalut jenazah itu cuma kain yang warnanya putih. Kain apa namanya? Kenapa itu kain putih dinamain kain kafan? Kenapa dinamain kain kafan? Kenapa? Jawabannya karena kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Betul? Betul? Maka jangan pernah sombong dalam diri. Allah ciptakan kita dengan tujuan pasti. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan illa liya'budun, ai makna liya'budun, supaya mereka dapat mengenal aku, kata Allah. Tapi banyak manusia yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena tidak mengenal dirinya. Orang yang alim, orang yang bijaksana dan tahu diri, dia sadar dari apa dicipta, untuk apa dicipta, kemana akan kembali. Itulah orang yang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicipta kita dari setetes air mani. Untuk apa dicipta? Tidak lain untuk ibadah. Kemana kita kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka tidak ada jalan lain kecuali amal soleh yang harus diperbanyak selama hidup di dunia. Di dunia enggak ada yang setia kecuali amal kita. Bu, saya tanya jujur, ibu setia sama suami? Bohong. Setia sama suami? Bohong. Bohong. Bapak setia sama istri? Bohong. Saya pun gak pernah setia sama istri saya. Kenapa? Ketika istri kita betapapun cantiknya dia, wajah menarik, potongnya semok, montok, denok, bohai. Ketika istri yang kita sayang, kita cinta karena cantiknya, mati, gak ada suami mau ikut dikubur. Benar gak? Kawin lagi. Wah, makanya jangan emas diperbanyak, jualin emas sebelum mati. Jika kalau mau mati jual, itu emasnya dijual sama suami buat modal kawin lagi. Rasain, jual emas sedekain. Ibu, betapapun suami yang kita banggakan punya wajah tampan, gagah perkasa, badan gede setera kayak adiknya Arai. Adik Arai. Kelewat dulu. Begitu suami mati, gak ada istri mau ikut dipendem. Betul? Gak ada suami tampan, gagah perkasa, kaya, betapapun kita sayang dan cinta, begitu mati, gak ada istri musyawarah. Anak-anak, papa kita kubur di kamar aja ya. Gak ada, dikubur jauh di ponder, mana sendirian lagi. Padahal ibu itu suami yang sudah membuatkan kita rumah megah, beliin kita mobil mewah. Suami mati, itu suami dibuang jauh banget di obyek sendirian. Dan kalau mati, jasad ini tidak lagi ada harganya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Enak banget sih musiknya. Nggak enak gimana dong? Nah, gitu dong. Tetapi kali
tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terwujudlah sendirian di terbungkus badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Tidak ada yang setia kecuali amal soleh kita. Persiapkan diri, mumpung masih dikasih waktu dan kesempatan. Jangan pernah takut dengan corona, ajal udah ketentuan, betul. Tapi dengan azab Allah, jangan tinggalkan sholat lima waktu. Amal soleh terbanyak itu amal setia kita yang nanti menyertai kita sampai alam kubur. Man antara malah di dunia ajmal minta. Makhluk siapa engkau? Rupamu indah, wangimu harum, belum pernah aku lihat makhluk seindah engkau di dunia. Amaluka soleh. Saudaraku, aku ini amalmu yang baik ketika di dunia. Maka itulah kekasih setia kita. Udah mulai ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.